Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 26 Juni tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 16 ayat 1 sampai 12 dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 16. Sarai istri Abram tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu hampirilah hambaku itu. Mungkin dari dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ketika itu, Abram telah 10 tahun tinggal di Kanaan. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Maka berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya sesuka hatimu." Lalu Sarai istri Abram menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpai Hagar di dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Kata malaikat itu, "Hagar, hamba Sarai, engkau datang dari mana dan mau pergi kemana?" Jawab Hagar, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Maka malaikat Tuhan itu berkata kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah dirimu ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu, "Aku akan menjadikan keturunanmu sangat banyak, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Kemudian malaikat Tuhan itu berkata lagi, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar penindasan yang kau alami. Anakmu itu akan menjadi seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Ia akan melawan tiap-tiap orang, dan tiap-tiap orang akan melawan dia.
Di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamainya Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?' Pada waktu itu, Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan.' Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya." Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus sebagai fondasi hidup. Bacaan Injil hari ini adalah kesimpulan dari khotbah Yesus di bukit. Di sini Yesus memberikan dua peringatan penting kepada kita. Pertama, setiap pengakuan iman dan doa kita harus seiring dengan ketaatan yang nyata terhadap kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kedua, kehendak dan ajaran Tuhan harus menjadi dasar kokoh bagi hidup kita. Kita harus membangun hidup kita di atas dasar ajaran Kristus sebagai fondasi hidup yang kokoh. Doa-doa dan peribadatan apapun, jika tanpa kesetiaan pada sabda dan ajaran Kristus, bisa dikategorikan kemunafikan dan kesia-siaan.
Yesus menegaskan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudara terkasih, dengan menggunakan metafora atau gambaran orang yang membangun rumah, Yesus menggambarkan bagaimana seseorang membangun proyek kehidupan mereka masing-masing. Ada orang yang bodoh dan ada yang bijaksana. Orang yang bodoh membangun hidupnya dengan hanya memperhatikan hal-hal yang tampak saja dan mengabaikan apa yang menjadi fondasi yang tak terlihat. Orang yang bijaksana tahu bahwa kehidupan di dunia akan selalu disertai dengan hal-hal yang tak terduga, menantang dan menggoncangkan. Dan karena itu, sejak dini mereka sungguh-sungguh memperhatikan apa yang menjadi dasar pijakan atau fondasi, sekalipun seringkali tidak terlihat. Sehubungan dengan metafora orang membangun rumah, Yesus tidak mengatakan bahwa ia hanya perlu menjadi atap yang memberikan perlindungan terhadap terik matahari dan hujan, atau menjadi dinding yang hanya akan mengamankan dari kekuatan musuh dari luar, atau hanya menjadi pintu dan jendela sebagai akses keluar masuk. Tapi Yesus menyebut dirinya sebagai batu karang solid yang menjadi alas dan penopang seluruh bangunan hidup kita. Dalam kenyataannya, baik orang benar maupun orang jahat, keduanya sama-sama akan mengalami krisis atau kesulitan dalam hidup. Tetapi hanya mereka yang memiliki pijakan yang kuat pada ajaran Kristus akan bertahan dan selamat. Mari kita meneliti hidup kita. Apa dan siapa yang kita utamakan dan andalkan? Uang atau kekayaan atau sukses duniawi, kuasa, nama yang besar dan pangkat manusia? Yesus adalah batu karang yang harus menjadi fondasi hidup kita. Yesus menegaskan bahwa Dia dan ajaran-ajarannya adalah fondasi yang kokoh. Barang siapa yang mengandalkan Dia dan setia melakukan apa yang diajarkan, akan kokoh berdiri dan selamat, sekalipun diterjang oleh hujan dan banjir. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.